Apa sih yang bakal kejadian kalau TikTok tuh beneran di-ban dan keluar total dari Amerika? Ini kan lu tahu ya, banyak banget lagi rame dari kemarin itu ketika si TikTok itu di ini kan diserang terus lah di Amerika, bener nggak? Sidangnya aja berkali-kali dan memesnya, lihat dong, memesnya tuh keren-keren. Ya dimana memesnya ini ya memang kelihatan banget kalau government Amerika tuh lagi pokoknya pengen TikTok udah deh nggak boleh gitu. Kalau lu mau di Amerika harus wajib kan TikToknya dijual ke perusahaan Amerika, jadi kepemilikan di Amerika, dan udah pasti kayaknya kalau dijual gitu harganya bukan harga bener deh, bener nggak sih? Dijual harga suka-suka alias mau masuk US harganya suka-suka gua dibeli gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat nih dari masalah ini bisa dibilang gini, Amerika itu sebenarnya salah satu pasar terbesar loh buat TikTok gitu, dengan dia punya user sampai 170 juta. Itu kan salah satu yang terbesar. Indonesia tentu saja kita lebih banyak dari Amerika untuk hal ini. Gitu ya. Nah, di Amerika sendiri itu katanya sekitar kurang lebih 7 juta bisnis kecil yang menggunakan TikTok sebagai tempat mereka jualan. Jadi kayak UMKM-nya kali ya. Sama kayak di Indonesia kan ya TikTok juga banyak ngegandeng UMKM gitu kan. Nah, dan salah satu dasar buat Amerika melakukan ban TikTok karena dianggap spying atau spionasme. Karena mengingat, yang diingat adalah TikTok itu kan anak perusahaan dari China. Gitu kan. Meskipun kalau kita lihat sekarang kantornya di Singapura. CEO-nya orang Singapura. Gitu. Cuman kalau kadang lucu juga ya, kayak di sekelas senatnya Amerika tuh kayak, lu dari mana? Singapura gitu kan. Udah gitu, lu berarti dari China kan? Singapura kan negara sendiri, tapi ya sudah lah ya. Itu adalah gosip gibahan di lain kesempatan. Gitu ya. Nah, terus yang menarik lagi di sini ya ternyata konten kreator di TikTok sendiri ya itu banyak banget yang di Amerika yang protes demo gitu. Karena kenapa ya, TikTok tuh salah satu sumber pencarian mereka. Ya sekarang gini lah, nggak cuma di Indonesia kan TikTok tuh ada, bener nggak? Di Indonesia juga kalau TikTok mungkin di ban permanen, mungkin bakal cukup banyak konten kreator yang hidupnya dari TikTok gitu. Ya kayak yang kalian banyak yang suka juga gitu kan, bener nggak? Gitu. Nah, konten kreator ini kan begitu ya TikToknya di ban ya terus mereka mau ngapain gitu kan. Memang biasanya tuh government pasti bakal dengan mudah sering bakal ngomong pindah aja, kan gampang gitu aja kok repot. Jailah bapak gitu ya kan, government ngomongnya pindah aja gitu aja kok repot, yang dia kagak tahu adalah membangun akun itu repot, nggak semudah itu gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah terlanjur kayak punya tim, udah banyak orang gitu kan, yang nggak mungkin dong, maksudnya kayak kan gajian tuh beda ya, maksudnya kalian ngalamin nggak sih kayak misalnya nih kalau di gue lihat ya mungkin di Amerika sama Indonesia juga karena mirip-mirip ya, di government tuh mereka tuh selalu menggampangkan udah gini aja, pindah aja, gini aja, karena mereka pindah tuh kan ya gajinya tetap jalan, bener nggak? Sedangkan kita swasta kan pakai lagu sedih ya. Kalau kita swasta kan ya gajian mah tetap jalan, bener nggak? Lu nggak dapat duit ya tetap gajinya harus dibayar, bener nggak? Kalau nggak nanti makan apa orangnya, kurang lebih seperti itu lah ya. Nah, balik. Oke, jadi sana ada 7 juta bisnis yang mulai dari TikTok, dan bisa dibilang ya mereka ketika disuruh pindah nggak mungkin segampang itu, gitu kan. Sama kayak kemarin juga di Indonesia kan TikTok Shop sampai ditutup, yang akhirnya ditutup beneran karena kalau yang operasional sekarang namanya Shop Tokopedia, gitu kan. Dan banyak gue lihat bisnis kecil yang di Indonesia juga berapa bulan ya memang omsetnya drop banget ketika pindah, wajar. Nah tapi di sana alasannya adalah karena spionisme, dianggap nanti mau memata-matai Amerika gitu ya. Ya gue nggak tahu sih ya, karena kalau kita lihat kan memang perang Amerika Cina ini panas banget, bener nggak? Gue pengen tahu sih kalian lebih, menurut kalian menang mana nih? Perang dingin Amerika Cina ini gitu kan, apakah Amerika yang menang apakah China yang menang gitu kan. Tapi kalau gue lihat nih, kalau dari insight tadi, semua hal-hal ini coba kita rangkum yuk, apa sih yang bakal kejadian kalau misalnya beneran tutup gitu ya kan. TikTok juga dari si CEO-nya Mr. Xiu gitu ya, gue nggak tahu ngomongnya benar atau enggak, si Xiu gitu kan, si Xiu itu kan ngomong ya mereka bakal mencoba jalur hukumnya juga, hak mereka seperti apa biar nggak kejadian. Nah buat TikTok mungkin kehilangan salah satu pasar terbesar, yang artinya kehilangan duit, banyak pemasukan, bener nggak? Buat TikTok gitu ya, jumlah konten kreator TikTok berkurang banyak gitu ya buat TikTok gitu ya. Nah terus apakah dia bakal bangkrut? Ya menurut gua belum tentu ya, karena perusahaan induknya ByteDance kuat banget gitu. Jadi kayak ya udahlah, mungkin masuk ke pasar lain aja gitu kan, banyak juga gitu kan. Nah tapi ini kan buat TikTok nih ya, mungkin dia kepukul turun-turun dikit valuasinya ya di Amerika ya. Kalau dia udah punya orang ya paling di ya udahlah masih stay off aja lah gitu kan. Nah tapi kita lihat bakal kejadian sama Amerika gimana gitu ya. Ini prediksi gua aja gitu ya. Satu,
kalau misalnya kita lihat data nih ya, kayak berita news yang lagi ada kan kayaknya kondisi Amerika juga sekarang bukan lagi yang super power banget, lu lagi super kaya banget, jadi ya udahlah gitu kan. Amerika juga menurut gue bakal cukup kepukul sih, karena gue nggak tahu jumlah karyawan TikTok di Amerika, tapi kalau gue lihat ya di Indonesia, setahu gue tuh TikTok itu mungkin punya orang sekitar 3 ribuan, 3 ribuan, dan mereka itu orang yang gajinya nggak mungkin kecil, gajinya gede, gaji di situ besar. Nah artinya lo kehilangan segitu dong, lo harus menyiapkan mata pencaharian buat orang-orang ini, gitu ya. Dan orang-orang ini ya mungkin kepukul dong di ekonomi, pasti kerasa. Ini yang pertama. Kedua, user TikTok 170 juta, konten kreator pasti nggak mungkin 170 juta, tapi ada lah sekian juta, bener nggak? Nah sekian juta konten kreator ini juga pasti harus putar otak, gitu kan. Pindah ke YouTube, pindah ke Instagram, pindah ke Facebook, tapi nggak akan segampang itu, gitu. Apalagi stylenya beda. Kalian nyadar nggak sih, kayak konten aja di TikTok sama di Instagram kan beda ya? Gayanya beda, bener nggak? Jadi kayak yang apa yang ramai di TikTok di post di Facebook atau di Instagram atau di YouTube kan dicaci maki, bener nggak? Bukan di ini dicaci maki gitu kan. Dan akhirnya ya boro-boro dapat fans ya, tapi ya kacau juga gitu ya. Itu yang kedua. Jadi artinya mungkin bakal ada cukup banyak ini yang ini juga. Nah ketiga, bisnis kecil ya. Bisnis kecilnya bakal kepukul juga, karena bisnis kecil ini ya kalau gue lihat di Indonesia waktu itu kemarin sempat tutup itu TikTok Shop UMKM Indonesia aja. Kenapa ngomong gue bisa lihat nih kalau ada yang ngomong, emang lu lihat dari mana? Kita sebenarnya ngerjain klien TikTok Shop banyak. Dan mereka tuh begitu TikTok Shop tutup, kemarin banyak loh yang pindah gitu loh, mencoba pindah ke platform lain. Tapi kayak mereka tuh butuh waktu banget buat ngebangun. Dan setelah TikTok Shop buka lagi juga masih jauh gitu loh. Jadi kayak misalnya omsetnya 100, begitu pindah tuh paling cuma 10 gitu loh. Jadi kayak mereka penurunan dong. Nah ketika penurunan, ya udah pasti dong dampaknya di ekonomi lagi, balik-balik laginya gitu ya. Jadi menurut prediksi gue sih seperti ini. Jadi kalau ini tutup, ya sebenarnya dua-duanya dirugikan gitu kan. Cuman ya mungkin nggak tahu juga ya bakal tutup atau nggak. Gue pengen tahu pendapat kalian gimana, karena ya balik lagi kan, banyak orang bilang ini kenapa Amerika gini, karena China duluan gitu ya kan. Facebook, Twitter, Instagram di ban di China, tapi si China juga bilang lah TikTok kan bukan punya gua. Udah gue oper ke Singapura, jadi lalu ngapain nyerang ini kan, ini memang anak gue sih tapi bukan punya gue gitu kan. Cuman ya itulah perang loh.